Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali diskusi sharing terkait dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh viewer kita. Dan khusus hari ini ada saya rapel nih, karena pertanyaannya sama terkait adenomiosis. Ibu Ibu Muslimah, Dok, apakah adenomiosis bisa sembuh total tanpa operasi? Kemudian ada Ibu Heni Cupit, Dok, saya sudah operasi laparoskopi adenomiosis tahun lalu sudah dioperasi, sudah suntik hormon juga. Sekarang saat mens, pinggang dan perutnya nyeri kembali. Bagaimana saya harus cek, Dok? Apakah USG atau cek yang lain? Apa saya masih bisa hamil alami atau harus bayi tabung? Nanti kita bahas, kita gabung ya. Kemudian Ibu Ibu Agurianti, saya lajang 34 tahun dan berencana menikah. Selamat nih untuk rencana pernikahannya. Dan dalam waktu dekat saya menderita mioma adenomiosis 6,6 cm, kambuhan, nyeri. Terakhir saya periksa ke dokter kandungan saya, diterapi dengan obat KB andalan 2 bulan. Dan tidak dioperasi karena masih mau menikah. Kemudian apakah setelah pemakaian pil KB men saya bisa kembali normal? Nanti kita lihat ya. Kemudian Ibu Fitria Channel, ini sama pertanyaan dengan Ibu dengan akun Toko Berkah Pendawa. Dok, saya USG transvaginal, kata dokter SPOG, dokter kandungan. Saya ada adenomiosis 5 cm. Bahaya tidak, Dok, untuk program hamil saya? Yang terakhir yang terkait dengan high intensity fokus ultrasonografi, apakah teknologi HIFU atau HIFU ini sudah ada di Indonesia, dan kisaran berapa biayanya untuk pengobatan adenomiosis? Mari kita bahas, moga-moga nanti bisa lengkap terjawab. Apakah adenomiosis itu bisa tembuh total tanpa operasi? Jawabannya kemungkinan besar tidak, bahkan juga dengan operasi. Dogma sekarang yang bisa menyelesaikan yang bisa menyelesaikan adenomiosis ini, misalnya kalau seseorang itu sudah punya anak, tidak membutuhkan organ reproduksi lagi, operasinya adalah diangkat kandungan. Termasuk kalau memang diperlukan diangkat kedua indung telurnya. Jadi ini memang bukan good news, tapi memang itulah pemahaman kedokteran saat ini. Karena adenomiosis seperti yang sering saya sampaikan, itu sudah terlanjur atau memang sudah terjadi perubahan secara genetik pada seseorang itu. Sehingga walaupun dilakukan operasi, kemudian dilakukan terapi hormonal, tetap ada peluang bahwa adenomiosis tersebut bisa tumbuh kembali. Kemudian Ibu Rianti tadi karena mau menikah diberikan obat KB andalan. Nah, pengobatan adenomiosis itu seperti yang sudah kita bahas, bisa terapi hormonal, bisa terapi operatif. Nah, terapi hormonal yang diberikan adalah derivat progesteron. Karena kenapa? Karena adenomiosis ini tumbuhnya karena rangsangan dari hormon estrogen, sehingga diberikan pengobatan yang kerjanya berlawanan. Jadi estrogen itu dilawan dengan progesteron. Nah, salah satu isi dari obat KB itu adalah progesteron. Tapi apakah itu efektif untuk menghilangkan MIOM? Tidak. Jadi harus saya menyampaikan apa adanya bahwa tidak efektif, dalam artinya
Kalau misalnya isi progesteron itu cukup mampu menekan progesteron, estrogen, maka yang dicapai adalah hanya bahwa pertumbuhan adenomyosis tersebut menjadi tidak berlanjut atau nyerinya menjadi berkurang. Tapi itu apakah akan menghilangkan? Tidak. Tapi di sisi lain bahwa pada seorang yang belum mempunyai anak, pengobatan yang sifatnya konservatif itu memang kadang-kadang diperlukan. Tapi pada suatu sisi misalnya kalau adenomyosis besar disertai dengan kista coklat yang mungkin terjadi perlekatan, maka pilihannya harus berpindah ke dioperasi. Bisa dengan laparotomi atau laparoskopi. Jadi pada titik tertentu seorang dengan infertility, dengan ketidaksuburan, tidak hamil-hamil, itu bukan berarti dia harus selalu konservatif terus-menerus. Justru pada suatu titik tertentu harus berani berpindah ke tindakan operatif. Kemudian Ibu Heni tadi menyebabkan bahwa sudah operasi tapi kok masih nyeri pinggang. Jadi demikian Ibu, bahwa pada adenomyosis atau endometriosis interna, termasuk yang endometriosis eksterna yang disebut kista coklat, seperti yang sudah saya jelaskan, dia akan selalu menyebabkan perlekatan. Perlekatan dengan organ sekitarnya, dengan indung telur, dengan usus dan sebagainya, dan juga ada endometriosis tersebut yang tumbuhnya menyusup, menginvasi dari organ sekitarnya. Namanya deep infiltrating endometriosis. Nah, ini yang menyusup tersebut mengiritasi atau menembus ujung-ujung saraf perasa. Ini yang bikin nyeri. Jadi seorang dokter yang melakukan operasi endometriosis tetap harus menyampaikan bahwa dengan operasi yang konservatif, karena memang masih diperlukan fertilitasnya, artinya tidak diangkat kandungan, masih ada peluang tumbuh lagi, maupun nyerinya masih mungkin berulang bahkan persisten. Sehingga pasca operasi tetap diperlukan pengobatan hormonal kembali ke derivat progesteron. Misalnya di oral atau injeksi danogrin misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari USG transvaginal didapatkan adenomyosis 5 cm. Apakah bahaya untuk program promilnya? Mungkin istilah bahaya dalam arti ke penderitanya tidak, tapi bahaya ke program promil bahwa hal itu akan mengganggu, ya. Jadi salah satu penyakit yang tanda kutip sangat mengganggu proses terjadinya kehamilan, artinya membuat seseorang menjadi subfertil atau bahkan infertil, itu adalah endometriosis. Karena selain bisa menyebabkan perlekatan, kemudian membuat tuba terbendung, disebut hidrosalping dan sebagainya, tapi juga milieu, suasana hormonal di dalam tubuh wanita tersebut juga tidak favorable, tidak terlalu baik untuk terjadinya proses kehamilan atau bertahannya suatu hasil konsepsi kehamilan. Nah, yang terakhir adalah apakah teknologi high intensity focus ultrasonografi yang dulu pernah kita bahas, lihat linknya, itu sudah tersedia di Indonesia. Sahabat sekalian, teknologi ini sudah ada, karena teknologi itu sudah lama, tapi relatif jarang. Nah, teknologi ini yang banyak digunakan, termasuk di Indonesia, adalah justru untuk kecantikan, ya. Jadi untuk pengencangan kulit dan sebagainya. Tapi yang digunakan khusus untuk melakukan ablasi artinya merusak tumor di dalam tumor yang tumbuh di dalam rahim dan sebagainya, itu sepengetahuan saya masih jarang. Terus terang saya tidak bisa menjawab atau menunjukkan di rumah sakit mana yang sudah melakukan teknik ini. Karena sejauh yang saya tahu kita masih menggunakan teknik-teknik
yang tanda kutip konvensional, karena itu memang sudah dari penelitian mendapatkan hasil yang baik. Jadi demikian sahabat sekalian, kita sudah membahas berbagai sisi dari gejala klinis, kemudian bagaimana kenapa kambuh lagi, apa pilihan terapi, apa kaitannya dengan ketidaksuburan dari penyakit yang disebut adenomyosis atau endometriosis. Demikian, silakan ajukan pertanyaan lagi yang nanti kan kita bahas lagi pada sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.